adalah dialog dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya. Kita biasa secara berkala kita membahas isu-isu yang sangat strategis, dan saya kira sekarang ini yang paling banyak ditunggu orang adalah pembentukan komite reformasi yang dijanjikan oleh Presiden, karena setidaknya saya sudah menghitung sampai 2 kali lah mundur itu ya. Pertama kali kan disebutkan bahwa Presiden sekembalinya dari kunjungan ke luar negeri yang waktu itu ke BBB, ke Kanada dan sebagainya, tanggal 26 kembali itu akan segera dilantik dan diumumkan. Tapi kemudian tidak terjadi, dan pekan yang lalu seharusnya di 2 pekan sebelumnya dinyatakan akan pekan depan. Tapi sekarang sudah pekan lalu itu udah lewat, dan pekan ini pun udah mau berakhir. Tapi sampai sekarang kita tidak jelas apakah jadi diumumkan dan kemudian dilantik. Ini yang saya kira menarik, orang bertanya-tanya. Karena justru yang lebih maju duluan adalah polisi membentuk tim reformasi internal. Ya ini, nah kita hadirkan sekarang ini sebetulnya bukan mantan polisi ya Pak ya, apa disebutnya? Purnawirawan polisi, ya Polri, Pak Ugro Seno ya. Saya kira kita sekarang banyak sekali mendengar pendapat-pendapat Pak Ugro Seno di berbagai channel-channel, di berbagai stasiun televisi. Pak Ugro ini beredar luas begitu ya. Nah kita hadir di sini bersama kita, terus kemudian ada Bung Refli Harun. Saya ingatkan Anda hari ini jadi narasumber ya. Jangan ambil alih peran saya sebagai sebagai host, sebagai moderator. Kemudian Dr. Mulyadi ya, ini bias pakar politik dari dari UI. Ya ini kan saya ingatnya kata Dr. Mulyadi ini Pak Jokowi itu diutus utusan dari neraka, katanya, saya lupa. Jadi selama neraka jangan saling mendahului gitu. Dan manusia paling berbahaya ya Bung Rocky, manusia paling berbahaya. Manusia bukan manusia merdeka, saya tidur. Manusia paling buaya. Iya. Oke, kita akan mulai diskusi ini. Kita tanya pada Pak Ugro Seno dulu ya, baru yang setidaknya walaupun beliau sudah tidak dalam struktural kepolisian, tapi kan pasti aksesnya di kepolisian masih banyak bocoran-bocoran dari sekitar kepolisian. Apa sebenarnya yang terjadi Pak Ugro Seno? Mengapa kemudian tiba-tiba polisi membentuk tim internal, katanya sebagai bagian dari percepatan katanya gitu, tapi banyak juga yang melihat itu sebagai sebuah operasi intercept mendahului. Dan sekarang ternyata larinya lebih cepat timbang istana, karena sampai sekarang belum dibentuk itu tim istana. Ya, jadi seharusnya Komisi Transformasi Reformasi Polri yang bentuk Pak Kapolri itu lahirnya sebelum Presiden menyatakan akan membentuk Komisi Reformasi. Oh gitu ya? Ya, tapi karena lahirnya setelah itu, jadi sepertinya ingin mendahului, dan sepertinya mudah-mudahan tidak dibentuk Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Pak Presiden, cukup dengan Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk oleh Polri. Ya, jadi jeruk makan jeruk aja lah itu ya berarti ya. Tapi kalau nanti tetap dibentuk ya, kalau dibilang koordinasi mungkin berbeda ya. Mungkin saling mendukung saja. Jadi bahan-bahan nanti dapat masukan dari Komisi Transformasi Reformasi. Nah, Komisi Reformasi yang dibentuk Presiden tetap berjalan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Kalau jadi dibentuk. Ya, kalau jadi dibentuk. Ya, oke. Kalau nggak jadi dibentuk, jadi membuat transformasi reformasi sendiri gitu ya. Ya, kalau tidak jadi bentuk ya Komisi Transformasi Reformasi ini buktikan bahwa memang tanpa perintah Bapak Presiden pun sudah terbentuk Komisi Transformasi Reformasi. Tapi dasar pembentukan Komisi Transformasi Reformasi ini harusnya cukup diterbitkan ada keputusan Presiden supaya bisa memang berjalan. Yang Komisi Reformasi bentukan Presiden tidak ada, tapi hanya perintah Presiden kepada Kapolri segera laksanakan reformasi Polri melalui Komisi Transformasi Reformasi Kepolisian tadi. Ya memang nggak salah kalau Pak Ugro Seno menyebut itu dibentuk setelah Pak Presiden menyatakan akan membentuk tim komite reformasi ya, karena itu kan ketemu gerakan Nurani Bangsa tanggal 11 ya, tanggal 11 September, dan ternyata sprintnya itu tanggal 17 ya, sprintnya sudah keluar tanggal 17, sementara dan kemudian diumumkan oleh Divisi Humas tanggal 22 ketika Pak Prabowo di New York mau bersiap-siap pidato di PBB. Kan banyak orang melihat itu juga jadi semacam mensabot gitu ya apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan cilakannya, saya nggak tahu untungnya atau cilakannya sampai sekarang kok juga nggak dibentuk-bentuk gitu loh. Ya seharusnya jangan ada keraguan-raguan lah. Jadi kalau di pendidikan AKABRI itu di Magelang ditulis sih ragu-ragu mundur.
Nah, sebenarnya kalau ada keraguan-keraguan ya diputuskan saja bahwa tidak jadi dibentuk seperti itu, cukup Polri gitu aja. Jadi sayang nanti masyarakat menunggu seperti itu. Ya. Tapi saya berharap ya dengan situasi yang pernah terlintas dalam pikiran Pak Presiden ini, Komisi Transformasi Reformasi, walaupun Komisi Reformasi kalau suatu saat tidak terbentuk, ya tetap laksanakan tugas apa yang diputuskan oleh Kapolri tadi. Oke, tapi sebagai polisi, sebagai purnawirawan polisi, Pak Ugroseno sepakat kalau memang polisi itu harus direformasi sekarang ini. Ya bagi saya yang sudah di luar sekarang melihat begini ya. Jadi peristiwa yang dialami masyarakat dalam bidang penegakan hukum, ya kan masih banyak komplain. Kemudian penanganan unjuk rasa, ya. Kemudian ada penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian, ya kan. Jadi itu juga benturan dengan undang-undang kepolisian. Mereka harusnya alih status, tapi di situ bisa promosi naik pangkat juga dan sebagainya. Ini kan mengganggu piramida kepangkatan dalam Polri tadi. Jadi hal-hal seperti ini nanti yang harus diperbaiki, karena kalau penugasan di luar kepolisian tadi ini menjadi suatu hal baru yang disahkan, berarti nanti akan merubah kurikulum pendidikan awal. Jadi nanti perlu ada pendidikan lagi tambahan, misalnya ilmu tentang imigrasi, tentang agraria dan sebagainya. Apakah tidak jadi beban bagi calon-calon perwira yang dididik di akademi kepolisian nanti itu seperti itu. Bahkan jangan-jangan nanti perlu, kalau lihat prakteknya sekarang, kurikulum tambahan bagaimana kalau jadi pengurus parpol gitu ya. Karena pengurus yang lain juga kan. Iya, jadi kalau berkaitan dengan partai politik ini pengalaman 2014 lah mulai ya. 2015 sampai saat ini sebetulnya sangat memprihatinkan ya. Saya membayangkan kalau ini nanti dianggap yang baik, yang bisa dilaksanakan. Kalau dalam satu asrama anggota Polri tadi, masing-masing rumah pasang bendera parpol masing-masing, ini apa enggak ada konflik di antara mereka seperti itu. Itu yang bahayanya di situ nanti. Ya. Pak Ugro ini kan Akabri 77 ya. 78 78 ya Bapak setahun. Jadi masih produk Akabri ya waktu itu, Akabri ya masih bersama dengan TNI ya waktu itu ya. Memang waktu itu apa ya aja dipersoalkan, sekarang juga disoroti soal militeristik, yang cenderung militeristik. Apakah itu juga sebenarnya kalau dari sisi kepolisian apa ya semacam mengkhianati kodratnya begitu? Ya, setelah reformasi kan kita pisah dengan TNI ya. Tahun 2000 itu. Nah, yang kita ambil dari militer itu yang bagus adalah disiplinnya. Disiplinnya. Disiplin militer itu adalah disiplin terbaik di dunia, karena misalnya menembak itu disiplin tembakan ada. Ya seperti contoh lah. Kemudian baris berbaris juga disiplin situ. Jadi bukan tampilan-tampilan misalnya seperti sekarang ya, saya perhatikan setiap hari polisi pakai pakaian apa, dinas lapangan itu. Nah, waktu zaman-zaman dulu kan pakaian dinas lapangan itu dipakai dalam situasi misalnya ada penugasan ke waktu itu Timur misalnya, atau mungkin ke Papua di situ ya. Tapi kalau di Jakarta pakaian-pakaian dinas lapangan yang seperti dipakai sekarang dengan dipasang apa brevet itu brevet itu harus ada keahlian tuh apa dilatih tuh, nggak bisa ditempel saja itu. Jadi kesannya ya kesan seperti zaman dulu mungkin waktu zaman sebelum tahun 78 ya, sebelum 98, lambang sepatu tinggi itu, sepatu las itu adalah lambang untuk menekan masyarakat misalnya. Selalu kalau ada karikatur sepatu lars ya. Ya, sepatu lars itu kan bawahnya mungkin ada mahasiswa, ada rakyat, ada petani kan. Nah, itu harusnya kesan seperti itu saat ini harusnya dihilangkan. Makanya kembalikan seragam, bagi saya kembalikan seragam polisi seperti sebelum 2015 kira-kira gitu ya. Kembali apa? PDH saja udah cukup seperti itu. Tapi kalau yang dari apa yang Pak Ugro dengar-dengar dan sebagainya, keinginan internal polisi untuk melakukan reformasi itu ada atau tidak, atau justru sebenarnya sekarang polisi itu justru malah menikmati karena dia jadi warga negara istimewa, bisa jadi apa saja. Ya, kesempatan untuk yang bisa maju dengan cara-cara pendekatan politik ya tidak semuanya. Ya. Jadi misalnya pendidikan sajalah, pendidikan sekarang setelah melalui pendidikan pembentukan atau pendidikan pertama, itu pendidikan selanjutnya misalnya dari brigadir mau ke perwira, itu seharusnya tidak perlu pakai seleksi lagi.
Jadi ada masa waktunya dia harus naik sekolah, naik pangkat untuk naik jabatan ke depan, itu diperintahkan. Nah, itu wajib dibuat seperti itu sehingga tidak ada kecemburuan lagi. Wah, ini harus mendekati orang politik, harus mendekati pejabat dan sebagainya. Itu kondisi seperti ini harusnya dihilangkan dari. Kalau sekarang terjadi itu ya. Ya sekarang kalau mau masuk sekolah perwira, nanti masuk mana? Masuk kuota A atau kuota B, kuota C, mereka bingung. Apa itu kuota A, B, C? Ya mungkin kuotanya pimpinan, misalnya di Polda ada kuota dari pengurus partai politik di situ, semuanya titip itu. Makanya kalau ada isu polisi mau di bawah kementerian yang saya waspadai, ya nanti persoalannya sama juga, menterinya akan nitip. Tolong ini saudara saya belum jadi Kapolres, tolong saudara saya ini belum jadi Kapolda, seperti itu. Kulturnya ini tidak berubah. Nah, kita mengharapkan kulturnya tadi yang berubah itu, Mas. Ya. Jadi memang sekarang itu bingung ya kita sebenarnya kalau melihat polisi di Indonesia itu apa sih sebenarnya, karena kan kalau lihat Tribrata itu kan pengayoman, pelayanan dan perlindungan. Ya kan sebenarnya itu. Tapi kalau sekarang kan enggak kan, semua ada di situ. Jadi ini kayaknya dui fungsi ABRI pun kalah dulu ya dengan dui fungsinya polisi sekarang. Ya sepertinya yang dulu disebut dui fungsi ABRI ya sekarang kembali lagi. Oke. Ya kan. Jadi kita membayangkan seorang bintang 3 tugas di Kementerian Hukum misalnya gitu. Ya. Tapi kan menterinya juga kita lihat, menteri kan dari partai politik. Ya, ada kan? Juga yang dari polisi, kementerian dalam negeri misalnya, ya, atau jadi, kementerian Menko, kementerian Impas gitu. Ya seperti itu. Jadi psikologi anggota organisasi itu harus kita perhatikan di situ. Contoh misalnya di bidang di agraria. Ya. Di agraria kan wakil menterinya lulusan akademi militer di swasta di Amerika. Masih muda kan di situ. Nah, tapi di bawahnya itu ada beberapa bintang 3, bintang 2, bintang 1. Ini kan perasaan apa ya, kejiwaan seorang jenderal dipimpin oleh yang masih muda usianya dan mungkin pangkatnya kalau dilihat ya masih jauh gitu. Mayor kan, ya. Di situ yang mungkin harus diperhatikan kembali sehingga perlu ada back to kembali kepada profesionalisme gitu aja. Jadi bagi saya yang sekarang di luar melihat penugasan ke kementerian ini itu hanya temporari saja, karena saya yakin itu bukan strategi jangka panjang yang akan dilakukan Polri ke depan. Pak Ugro di situ dulu ya sampai ya. Sekarang Bung Refli dulu. Bung Refli, Anda saya narasumber Anda ya. Ya. Saya lupa sudah jadi narasumbernya. Oke, silakan. Ya, itu perdebatan kita ini soal komite ini jadi atau tidak, apakah apa yang perlu diubah kalau seandainya komite jadi. Nah, tadi saya jumping up berpikir soal komite pasti jadi karena saya orang baik kan. Iya, optimis lah ya. Ya, nah, karena itu saya ingin sebuah diskusi yang barangkali jauh lebih mendalam gitu ya. Jadi ada beberapa tema yang saya tulis di sini. Misalnya ini kalau dulu ada iklan how low can you go ya kan. Sebenarnya sedalam slow apa reformasi itu mau dilakukan. Kemudian ada juga tema mengenai alat negara versus alat kekuasaan. Ini menarik ini. Kalau saya kasih clue sedikit, Polri nggak boleh jadi alat negara. Nggak boleh juga. Dia harus jadi alat kekuasaan. Menarik kan, itu ya. Makanya bukannya sekarang sudah jadi. Karena tetapi dalam negatif meaning kan, bukan positif meaning. Kemudian sentralisasi atau desentralisasi kepolisian. Kemudian yang mau berubah itu strukturnya, kulturnya atau substansinya. Karena ke dalam struktur, kultur dan substansi itu pasti ada orangnya kan. Jadi substansi itu aturan-aturan yang menaungi. Kalau kultur itu ya kultur dan struktur itu ya institusi yang ada. Kemudian tapi kita jangan lupa ada division of labor di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya menegakkan polisi itu seperti dia two side in one coin dengan TNI yang menurut saya mestinya nggak benar itu. Itu kan sejarahnya pada waktu itu, waktu perubahan konstitusi itu masih ada 38 fraksi TNI Polri yang disisakan. Yang gratis tanpa melalui pemilu tahun 1999. Ini tahun 2002 ya?
1999 sampai 2002. Oke. Nah, pada waktu itu kan masih ada fraksi TNI Polri, jumlahnya 38 orang. Dan ketika ada perumusan pasal 30 itu ya kafling. Jadi kafling pertahanan dan kemudian kafling keamanan. Makanya kemudian bab itu jadi bab hankam. Jadi seolah-olah dia two side in one coin. Ketika mau diubah secara struktural, kita kemudian bertanya tentang ayat konstitusi itu. Oke, nah saya satu-satu ya membahasnya. Kalau kepanjangan silakan dialihkan dulu. Diedit. Diedit ya kan. Pertama, alat negara versus alat kekuasaan. Ya, bagi saya yang mengatakan Polri menjadi alat negara itu berbahaya. Karena bisa uncontrollable. Dia nggak punya kontrolnya. Kalau dia menjadi alat negara, siapa yang mengontrol polisi tersebut? Polri. Makanya Polri harus jadi alat kekuasaan. Nah, in positive meaning tentunya. Alat kekuasaan itu adalah dia harus tunduk pada supremasi sipil, civilian supremacy. Jadi kalau seandainya misalnya kita ada polisi yang decentralized misalnya, maka dia harus tunduk pada kekuasaan pemerintahan daerah. Kalau posisi yang sentralisasi, dia tunduk pada kekuasaan pemerintah pusat. Presiden dengan segala perangkatnya. Kita belum bicara di bawah struktur mana. Loh, kalau begitu nanti dia bisa digunakan presiden seenak udelnya. Makanya kita bernegara. Dalam bernegara itu kita bicara mengenai pembagian kekuasaan, bicara tentang fungsi kontrol, bicara tentang check and balances, bicara tentang bagaimana mengawasi institusi-institusi yang ada. Jadi jangan diserahkan polisi untuk mengevaluasi dirinya sendiri lalu menarik diri seolah-olah dia adalah institusi yang terpisah dari day to day politik dan kekuasaan. Enggak. Polisi pasti institusi yang terlibat dalam day to day politik dan kekuasaan, tetapi yang enggak boleh penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, ya kan? Oke, itu clue-nya sedikit. Nanti kita akan dalami ya. How low can you go? Sebenarnya kita mau berubah sedip apa, sedalam apa, seradikal apa kita mengubah. Kita tahu fungsi polisi itu kan ada 3 kalau dalam undang-undang. Fungsi perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat itu satu klaster. Kemudian fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, klaster yang lain. Nah, fungsi ketiga adalah fungsi law enforcement, penegakan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah ketiga fungsi itu harus di tangan satu institusi dari Sabang sampai Merauke dengan struktur dari pusat tersentralisasi sampai daerah. Seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini. Di mana kuasa seorang Kapolri itu jauh lebih powerful dibandingkan kuasa siapapun. Bahkan seorang presiden sekalipun. Is it? Iya. Kalau presiden memerintahkan apa-apa nggak bisa ke bawah, belum tentu dia bisa ke bawah langsung kalau tidak didorong, di-enforce oleh macam-macam. Tapi kalau seorang Kapolri langsung infrastrukturnya sampai bawah. Infrastrukturnya sampai bawah, sampai polsek, ya kan? Nah, ini jadi menarik kalau kita bicara mengenai hal seperti ini. Kalau kita mau pisah, maka sebenarnya kan ada beberapa karakter yang berbeda. Perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat itu karakternya beda sekali dengan yang namanya law enforcement. Kalau perlindungan, pengayoman masyarakat, ya kita nggak butuh polisi yang canggih-canggih amat, tapi polisi yang bersahabat, ya kan? Kayak policing, community policing gitu. Tapi kalau kita bicara tentang penegakan hukum, ya kita perlu orang jagoan yang bisa menerobos cybercrime dan lain sebagainya, transnational crime dan lain sebagainya. Jadi beda sekali akan ke depan pendidikannya kalau menurut saya. Kalau dia Kamtibmas juga berbeda, berarti penanganan huru-hara dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan dalam satu institusi dengan piramida yang ini. Jadi polisi yang nganter nenek-nenek membujuk orang turun dari pohon itu punya potensi untuk jadi Kapolri semua. Setiap baik teori kan. Siapa tahu itu tamatan Akpol juga yang bujuk nenek-nenek. Tapi itu sekarang diambil alih oleh Damkar udah. Ya. Nah, karena itu menurut saya ke depan kalau kita mau polisi ini dipecah-pecah fungsinya, bukan dipecah polisinya ya, tapi dipisahkan fungsinya, ya kita harus lihat. Misalnya fungsi penegakan hukum, karena saya orang hukum mengatakan ya dia harus disatukan. Misalnya kalau di luar negeri Department of Justice. Jadi nanti ada fungsi yang namanya fungsi investigasi dan fungsi penuntutan. Kita kan kalau bicara institusi yang punya fungsi investigasi dan penuntutan ada polisi,
ada jaksa, ada KPK kan. Nah itu bisa dijadikan satu. Tergantung nanti kita lihat soal klaster pemberantasan korupsinya. Itu yang bisa didiskusikan juga. Saya baru awal-awal, nanti biar diperdalam. Lalu sentralisasi dan desentralisasi. Apakah kalau sekarang kan semua polisi adalah polisi pusat, tidak ada yang namanya polisi lokal. Kalau kita kaitkan dengan mandat demokrasi, itu akan kesulitan pemerintahan daerah. Karena salah satu mandat pemilu pemerintahan daerah itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan rasa aman, kesejahteraan masyarakat. Kan nggak mungkin dia cuma mengatakan saya akan provide ekonomi tapi keamanan ketertibannya nggak dijamin, ya kan? Tapi kalau tentara beda kan, pertahanan, fungsi teritorial. Nah sekarang pertanyaannya adalah nggak mungkin mandat itu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah karena fungsi kepolisian kamtibmasnya dipegang oleh Kapolri, ya kan? Jadi whenever dia clash dengan Kapolres mati dia, atau dengan Kapolda mati dia, karena Kapolda bisa membuat wilayah itu jadi tidak aman dalam tanda kutip dan kemudian memberikan delegitimasi terhadap pemerintahan lokal yang dipilih secara demokratis. Nah karena itu to some extent kan harusnya yang namanya kepala daerah dia harus juga punya alat-alat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sebuah mandat demokrasi itu. Karena itu ya polisi harusnya ada yang di bawah pemerintahan lokal. Tidak semua centralized. Nah, karena itu nanti kaitannya adalah dengan fungsinya. Ini kayak kalau di Amerika ada FBI yang itu. Wah iya, di Amerika ini ada saya di Notre Dame polisi University, lokal dan kemudian ada sheriff yang tidak hanya community. lokal, di Notre Dame University ada polisi sendiri, dia hire polisi sendiri. Bisa juga nangkep maling dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kan nanti orang akan mengatakan, oh itu kan karena dia negara yang federal. It's okay to some extent, tapi jangan lupa otonomi daerah kita itu lebih federal dari negara federal. Ya kan, kita negara kesatuan yang desainnya federalis itu sesungguhnya. Nah, kemudian yang mau berubah struktur, kultur atau substansi, saya kira tiga-tiganya akhirnya. Orang mengatakan misalnya secara struktur apakah polisi itu harus dibawa presiden atau tidak. Itu akan terjawab dengan sendirinya, bukan soal dibawa presiden atau tidak. Akan terjawab ketika kita melakukan reformasi kelembagaan, mereformasi fungsi, mereformasi pusat kepolisian ini apakah pusat saja atau decentralized misalnya. Di situ nanti akan ada kebutuhan-kebutuhan bahwa dia harus di bawah institusi apa. Kan begitu. Jadi itu akan terjawab dengan sendirinya. It could be possible dia sebagian ada di gubernur, sebagian ada di wali kota misalnya dan lain sebagainya. Oke. Nanti saya bilang wah nanti alat kekuasaan kita akan bicara mengenai berdemokrasi dan berkonstitusi yang benar tentunya. Nah, kemudian terakhir Division of Labor di Undang-Undang Dasar 45 ya, yang seolah-olah membuat polisi ini sama sisinya dengan TNI. Nah ini mohon maaf Pak Ugro, correct nih kalau saya keliru ya. Sebenarnya kan fungsi polisi itu bukan pada state security, tapi human security. Human, manusia, pusatnya di manusia, ya kan? Karena dia human security, maka pusatnya manusia. State security, keamanan nasional, ya kan? Atau state defense, itu kan fungsi alat negara yang bernama tentara, militer. Menjaga yang namanya the integrity of territorial di sebuah negara. Nah, tetapi ketika dirumuskan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu, seolah ada division of labor. Jadi fungsi keamanan polisi, fungsi pertahanan TNI. Gimana sih bunyi baca pasal 30. 30 ya. Iya. Oke nanti kita. Pasal 30. Pasal 30 yang sudah di Undang-Undang 45. Sudah di amandemen ya. Tentang pertahanan dan keamanan. Jadi pertahanan itu dilaksanakan oleh TNI, kemudian keamanan dilaksanakan oleh polisi. Nah, akibatnya seolah-olah negara ini dibelah dua. Home security, ya kan? Itu seolah-olah urusan polisi, tapi defense pertahanan terhadap gangguan dari pihak luar seolah-olah itu tugas TNI saja. Nah, akibatnya yang terjadi adalah dalam perkembangan selanjutnya kan itu terus yang tegang kan sesungguhnya. Jadi seperti rebutan kue. Nah, seharusnya kan TNI sama Polri nggak boleh rebutan kue karena objeknya beda. TNI objeknya negara, kalau polisi objeknya manusia.
kan begitu. Jadi kalau seandainya itu saweran bin misalnya, bin itu ngintelin orang asing yang mau merusak negara, kalau bin kita nginteli politisi untuk memenangkan pemilu kan atau gitu. aktivis. Atau aktivis ya, itu kan itu yang fungsinya berbeda, disfungsi ya. Nah karena itu menurut saya ke depan ya kita harus betul-betul mendiskusikan ini secara serius. Hanya saya membayangkan apa yang saya omongkan ini akan memunculkan resistensi yang besar dari pihak kepolisian. Bahkan orang pensiunan pun belum tentu mau terima yang seperti ini karena akan mengubah secara radikal wajah polisi. Nanti orang akan bilang, wah kalau gitu Anda ingin memperlemah polisi. No, kita nggak bicara polisi itu sebuah alat negara yang besar itu. Kita hanya membutuhkan satu alat negara yang besar yaitu TNI. Sehingga tidak ada rivalitas yang menurut saya nggak sehat sampai belakangan ini. Jadi yang kita butuhkan TNI yang kuat, lalu dengan fungsi-fungsi kepolisian yang betul-betul workable di masyarakat sebagai pelindung pengayom masyarakat. Nah kalau fungsi penegakan hukum dia sepi biasanya. Jadi kalau fungsi penegakan hukum kemudian jalan kemana-mana ya orang takut masyarakat. Orang tidak melihat masyarakat itu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tapi melihat dia fungsi penegakan hukumnya. Jadi yang menonjol, padahal kan kalau kita baca undang-undang, yang pertama kali itu adalah fungsi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Harusnya orang kalau lihat polisi bahagia. Ya kalau lihat Pak Ugro bahagia kan lihat Pak Ugro. Tapi semua kita lihat polisi itu kita sakit kita langsung. Waduh, apa kesalahan tilang dan lain sebagainya. Karena polisi mempresentasikan dirinya sebagai penegak hukum, bukan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Nah itu kan jadi kita bayangkan tidak hanya shifting mentality di polisi sendiri, tapi masyarakat, mindset masyarakat yang sudah betul-betul terintervensi dengan fungsi seperti itu. Saya kira itu dulu sebagai pancingan awal ya yang akan dipertajam oleh Mr. Said Didu yang akan mengatakan bahwa itu semua karena Jokowi gitu. Oke, nggak ada yang diedit itu biasanya. Ya, nggak ada. Tapi sebelum ke manusia merdeka Said Didu, saya kira kita perlu tinjauan politik. Tadi kan ada tanya, apakah ini kita ngomongin soal jadi tidaknya dibentuk komite reformasi atau kita langsung ngomong soal reformasinya Polri kan gitu. Tapi kalau menurut saya dari sisi politik menarik ya kalau kemudian misalnya pertanyaan apakah itu jadi dibentuk atau tidak, atau pertanyaan kalau kok nggak segera diumumkan, itu juga dari sisi politik kan menarik sekali. Silakan Dr. Mulyadi. Tapi jawabannya sekali lagi jangan bilang bahwa ini urusannya dari neraka. Terima kasih banyak Bang Hersu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan dari polisi kolonial ke polisi nasional itu adalah reformasi. Artinya mestinya tidak ada lagi reformasi karena sudah paten sebagai polisi nasional. Yang jadi persoalan sekarang ada kritik yang mendalam terhadap polisi nasional ini. Kritik ini rupanya menginginkan deformasi. Dirusak dulu, diubah dulu maksudnya. Ya, karena reformasi itu pasti mau tidak mau akan mengubah formasi. Artinya ada formasi sekarang yang tidak beres. Mau direformasi. Apa itu? Ya kalau dalam sebuah sistem itu sudah paten itu, teorinya itu. Dimulai dari kultur, masuk ke struktur, yang ketiga regulasi, masuk ke masuk ke administrasi, organisasi, masuk ke manajemen, masuk ke leadership, baru personil, anggaran, sarana dan prasarana. Jadi tidak bisa kita kan kultur saja. Anggaran meskipun tadi kelihatannya saya sebut bagian bawah, tapi kan yang terjadi selama ini kan ini publik mengatakan bahwa sebenarnya polisi itu lebih banyak anggarannya dari oligarki ketimbang dari negara. Itu kan yang ada di publik itu. Dan itu dibahasakan lewat ketidakpuasan, Pak. Nah saya ulangi, saya merumuskannya ya. Jadi jangan tuding saya bahwa saya anti polisi gitu. Saya mengatakan gitu. Nah oke, saya mulai pembahasannya begini. Negara modern itu ya
itu berisi sistem politik modern. Bukan sistem politik tradisional. Sistem politik modern itu menganut diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural. Artinya ada satu struktur hanya konsisten menjalankan satu fungsi. Dan satu fungsi itu tidak boleh dijalankan oleh banyak struktur. Kapan terjadi ada satu struktur menjalankan banyak fungsi atau satu fungsi dijalankan oleh banyak struktur, lembaga, maka yang terjadi pertama duplikasi. Kalau duplikasi berarti pemborosan anggaran, Pak. Pasti. Pemborosan yang lain, sarana dan sebagainya itu. Yang pertama itu duplikasi, yang kedua kompetisi. Pasti ada kompetisi. Yang ketiga arogansi. Yang keempat pemborosan. Itulah sebabnya dulu saya tidak setuju ada KPK. Kenapa? Karena ini berangkat dari kemarahan. Ini polisi tidak bisa berantas korupsi, kejaksaan tidak bisa berantas korupsi. Kita bikin KPK, ya kan, karena jaksanya brengsek, karena polisinya brengsek. Saya bilang, kau mau ambil mana dari polisi? Kau mau bikin polisi baru? Dan ternyata yang masuk jaksa juga polisi juga di KPK iya, gitu. saya bilang gitu tadi. Bukan di situ caranya. Jangan karena marah bikin lagi, jangan karena marah bikin lagi. Menganut teori tadi diferensiasi fungsional, struktural. Kalau sudah ada KPK, hentikan seluruh fungsi pemberantasan korupsi yang ada di kepolisian dan KPK. kejaksaan. Supaya tidak ada saingannya, supaya tidak ada kompetisinya. Mau buktinya? Kan muncul cicak buaya. Apa itu? Kan kompetisi. Kan itu arogansi. Apa itu? Buaya dengan buaya, gelombang kedua. Yang terakhir cicak dengan kadal, Pak. Iya kan? Cicak dengan buaya, KPK dengan polisi. Buaya dengan buaya, polisi dengan polisi. Kemudian KPK dengan kejaksaan, cicak dengan kadal. Itu yang saya baca. Caranya publik itu memplesetkan itu kan. Nah jadi ini real, ini realitas politik. Karena penyimpangan dari teori tadi. Nah kita kembali ya. Fungsi negara itu ada 5. External security. Menjaga negara itu kedaulatannya, keselamatannya, karena di dalamnya ada bangsa. Ini dibebankan kepada militer. Karena militer itu defense, pertahanan. Fungsi pertahanan ini produknya adalah security, keamanan, Pak. Yang kedua, internal order. Makanya saya selalu katakan, dari mana dalilnya, dari mana teorinya, kalau polisi itu penegak hukum. Saya tidak ngerti itu. Lo fungsi negara mengatakan kalau dia internal order. Internal order itu adalah jaga keselamatannya Mulyadi dan jaga harta bendanya Mulyadi. Jadi itu lebih kepada orangnya, Pak. Bang Refli tadi ke orangnya. Nah kalau makanya itu berat tugasnya militer tadi kan. Karena itu juga bertempur sampai mati. Karena itu latihannya tembak kepala, ya tembak jantung. Ya kalau polisi, ya kalau bisa jangan tembak kaki lah. Tapi kalau tembak kaki tidak apa-apa. Jangan bawa ke sel, salah itu. Bawa ke kejaksaan. Baru kejaksaan proses bawa ke penjara, Pak. Kalau polisi bawa ke selnya, macam-macam. Nanti polisi jadi tuduhan lagi, difitnah lagi dan sebagainya. Maksud saya, polisi jangan cari gara-gara. Jangan cari jalan sehingga kamu didiskreditkan, dituding dan sebagainya. Ngapain itu? Itulah sebabnya saya pernah katakan, kalau saya jadi Kapolri, yang pertama saya lakukan berhenti itu. Tidak ada istilah itu polisi penegak hukum itu. Yang saya lakukan adalah menjaga keselamatan jiwanya Mulyadi, keluarganya, tetangganya, satu kampungnya, penduduk-penduduk yang ada itu. Jadi kita perlu polisi daerah, bukan polisi nasional, Pak. Kalau ada apa-apa capek kita ya. Nah apa itulah yang terjadi sekarang. Ya makanya saya bilang tadi ini yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena saya beberapa hari yang lalu saya mendengar, mudah-mudahan tidak jadi calon tim reformasi. Kalau ini reformasi konyol juga nanti. Karena saya dengar-dengar mengatakan, ini sudah bagus, enggak apa, tinggal diingatkan saja pendidikannya. Enggak, ini ada masalah ini. Diferensiasi fungsional dan diferensiasi struktural yang dilanggar. Polisi terlalu banyak fungsinya. Itu kan? Terlalu banyak fungsinya, sudah menegak hukum lah.
Iya kan? Padahal cuma satu dalam fungsi negara. Saya teruskan fungsi negara tadi, internal order bebannya kepada polisi, justice bebannya kepada badan peradilan. Bukan polisi. Itu justice itu badan peradilan. Welfare, kesejahteraan, tugasnya pemerintah. Yang berhubungan dengan pembangunan, pelayanan, pengaturan, itu tugasnya pemerintah itu. Yang terakhir freedom, kebebasan. Supaya bebas jalan malam, tidak ada gangguan dan sebagainya. Itu supaya kalau saya berbicara tidak ditangkap. Ya karena penguasanya anti kritik, nah itu saya dilindungi oleh otoritas sipil. Gitu ya. Nah, terus ke arah mana reformasi kita? Sekarang saya mau mengadopsi teori, klaster teori yang ada di militer. Di militer itu ada 4 lapisan teori. Lapisan paling buruk adalah tentara Pretorian. Ini tentara pencari keuntungan. Ini sejarahnya di Romawi ini. Dan saya sudah melakukan penelitian, tidak ada itu. Dia berjuang untuk bangsanya, rakyatnya, bangsanya, dan negaranya. Itu militer. Nah itu perubahan signifikan. Mestinya polisi juga harus ke sana. Dan kita tahu kan, bayangin itu tadi. Ya, ketika Republik ini berada dalam zaman pergolakan, polisi ambil bagian. Polisi yang dibentuk oleh Jepang 1943, polisi istimewa, ikut juga berjuang. Artinya dia belakang itu. Makanya itu mengatakan, karena sistem pertahanan rakyat semesta, polisi jangan nonton. Ya kan? Karena ini TNI sudah ada, ya kau juga ikut. Rakyat juga ikut itu. Itu sistem pertahanan rakyat semesta kan? Tapi ketika sudah normal, nah kembali ke alamnya masing-masing. Nah kan? Nah, sekarang bagaimana mengubah, saya adopsi tadi, teori yang paling bagus itu adalah tentara revolusioner profesional. Saya juga mau mengatakan bahwa polisi yang bagus sekarang kita adalah polisi ya revolusioner dan profesional. Polisi revolusioner profesional. Artinya polisi nasional ya, polisi nasional dan polisi profesional. Polisi kebangsaan, polisi yang betul-betul konsisten pada tugasnya tadi, bahwa dia ini dia adalah sebenarnya dia asal usulnya berasal dari kolonial, penjajah ini. Jadi hapus betul itu, hilangkan betul itu tudingan-tudingan itu bahwa kamu jangan dianggap bahwa kamu polisi penjajah. Kenapa? Karena itu muncul dalam klaster fenomena itu saya baca. Ya, masyarakat memberikan 3, ya, saya berikan anukan itu, ya. Ini kemarahan publik, kekesalan, ketidakpuasan. Pertama, polisi itu dianggap garda kekuasaan, Pak. Pokoknya apapun kalau penguasa dilakukan, penguasa yang minta pokoknya tidak ada istilah tidak itu kan. Publik membacanya itu. Jadi garda kekuasaan. Itulah saya katakan tadi, kelihatannya ini karakter ketidakpuasannya masyarakat adalah polisi Pretorian. Ya, polisi penjajah, polisi kolonial. Karena tadi pertama garda kekuasaan. Dia pelapis dadanya ke penguasa gitu kan. Itu yang dibaca oleh publik. Yang kedua, dia adalah kekuatan politik. Yang ketiga adalah ini ya, ini yang paling fatal ini. Karena menganggap bukan bukan alat bantunya masyarakat, rakyat itu. Tapi alat bantunya oligarki, kapitalisme. Jadi kaki tangannya gitu, kaki tangannya. Jadi polisi itu dituding kaki tangannya. Nah untuk membersihkan ini Pak, berat Pak. Makanya saya bilang tadi, ini di tangan oligarki gitu kan. Nah coba kita lihat di mana-mana kan. Dan saya sebagai intelektual di kampus susah membantah ini. Jadi kalau tugas saya, karena saya banyak mengajar di kepolisian, beberapa semester ini saya mengajar 3 mata kuliah di ada 2 kelas di ilmu kepolisian, ya hanya mengingatkan saya secara moral bahwa asal usulmu itu baik sekali, suci kan. Kau jangan nodai dengan tudingan-tudingan seperti ini. Tapi kalau dia nanti pada akhirnya bergabung di kesatuannya, ya karena saya pernah tugas di Mabes Polri Pak, 2 tahun. Saya pernah jadi tenaga ahli di Mabes Polri. Saya potret dari jauh, ada 3 klaster yang saya temukan. Pertama, polisi yang memperbaiki polisi. Yang kedua, polisi yang mau cari duit. Yang ketiga, polisi cari jabatan.
Ya kan? Nah, polisi yang cari jabatan, nah polisi yang cari duit berkomplot, bersekongkol. Tersingkirlah perwira-perwira yang memperbaiki polisi. Tersingkir. Ya kalau dia tidak bisa diam, capek, dia pensiun dini, Pak. Itu fenomena itu yang saya lihat, ya kan? Nah, janganlah seperti itu. Karena itu sebenarnya banyak tuh polisi, perwira-perwira kita. Makanya saya bilang tadi, ya sudahlah, kalau mau radikal, polisi daerah. Kalau mau yang moderat, ambil jalan tengah. Ada 3. Pertama, urusan pembangunan kekuatan polisian agar polisi tidak membangun dirinya. Karena kalau polisi dibiarkan membangun dirinya, dia bisa beli senjata untuk melindungi dirinya, Pak. Bukan untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi dirinya. Pembangunan kekuatan kepolisian itu harus dibawa kontrol otoritas sipil, Presiden dan DPR. Yang kedua, penggunaan kekuatan kepolisian. Dan tidak bisa juga, kasih aja fungsi 1, internal loader, menjaga keselamatannya Mulyadi dan menjaga hartanya Mulyadi. Kalau ada, kalau seperti saya, harta saya tidak ada, tidak perlu dijaga, Pak. Ya kira-kira gitu ya. Jadi, ya kira-kira gitu. Yang ketiga, ya pembinaan kekuatan kepolisian. Berikan kesempatan kepada polisi untuk menjadi polisi profesional, tapi awasi, kasihkan dia duit. Kasihkan dia ini, lengkapi kebutuhannya dan sebagainya. Jangan juga terlalu banyak tugasnya, baru tidak ada ininya kan. Ya itu juga salim kita, Pak. Paling modern kalau saya, paling moderat. Pembangunan kekuatan polisian, penggunaan kekuatan kepolisian, urusannya otoritas sipil. Pembinaan kekuatan kepolisian, kasihkan dia polisi itu. Ya, saya kira itu, Bang. Makasih. Terima kasih, Dr. Mulyadi. Bang Said itu kita perlu nggak perlu batas-batasin nggak ini kalau gitu ya. Oke, Bang Said itu saya kira Anda mesti mengelaborasi lagi, tapi mesti kita omongin soal apakah jadi juga ini tim reformasi, apakah kemudian sudah cukup dengan tim reformasi, transformasi dan reformasi ya gitu Pak ya, internal Polri dan sebagainya, dan kalau nggak jadi apa kira-kira yang terjadi? Dan apa penyebabnya nggak jadi, dan kalau nggak jadi reformasi apa yang akan bakal terjadi gitu. Ini 17 September persis sebulan Presiden Prabowo mengangkat Ahmad Doviri menjadi staf khusus, penasehat khusus reformasi polisi. Persis sebulan, 17 September. 17 September dulu, 17 Oktober. Bersamaan dengan sprint yang diterbitkan oleh. Dan itu baru, Pak. Dan bersamaan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Oke, ya. Ya, persis tadi sama semua substansi oke. Pertanyaannya adalah apakah memang Prabowo masih mau dan berani mereformasi polisi? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, karena dia mungkin mau tapi nggak berani. Mungkin berani tapi takut menghitung lebih. Nah, itu yang pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa? Begini. Menurut saya Kapolri 2 kali sudah memberikan tantangan ke Prabowo. 2 kali. Setelah rencana reformasi ini. Ya. Pembentukan tim reformasi oleh Kapolri yang dinyatakan dibentuk tanggal 17 September bersama dengan Pak. Ya. Tapi diumumkan 5 hari kemudian. Oke. Di New York. Bagi kita yang ngerti birokrasi itu tidak masuk akal. Kenapa? Pelantikan Ahmad Doviri itu jam 3 sore. Masa itu menurut saya ledekan bahwa lu baru berencana bikin, gue udah bikin. Iya. Ya kan? Kan jam 3 sore pelantikannya, masa langsung jadi tanggal 17 juga. Oke? Nah, dan memilih persis namanya. Itu ledekan betul. Kalau kita yang mengerti birokrasi, mengerti tata krama pemerintahan, maka mungkin judulnya kita ubah dikit lah. Tim penyusun masukan reformasi Polri, maksudnya masukan ke presiden itu, tapi bukan persis sama gitu. Ada kan? kok dia tim transformasi ya namanya, transformasi persis. reformasi Polri ya. Persis sama.
Nah, yang kedua, yang paling menurut saya betul-betul spontan dan mungkin di hati ada pada saat ada acara Rossi di Kompas TV. Yang intinya kan begini, ya boleh kalian semua ingin reformasi, kalau gua nggak mau lu ngapain? Mau apa? Mau apa? Kalau itu diringkas kata-kata itu. Polri hanya boleh direformasi kalau kami mau. Kan kira-kira begitu. Nah, ini kan nah, setelah itu Presiden Prabowo diam 1000 bahasa. Yang selalu memberikan harapan adalah Mensesnek. Sudah siap gitu kan. Tinggal diumumkan, dilantik. ya kan. Nah, tapi sampai sebulan persis hari ini itu tidak terbentuk. Jadi, pertanyaan saya adalah, kalau dia mau tapi belum berani, apa yang akan terjadi? Oke? Artinya, nah, ada yang ketiga tadi. Enggak, yang pertama dulu. Nah. Ternyata nggak jadi dulu dong. Itu Nah, apa kalau itu? nggak jadi, maka ya udahlah, terjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ya, udah lupakan semua yang lain. Oke? Nah, Kalau mau tapi ternyata nggak berani. nah, kalau mau tapi tidak berani, maka kita perlu memberikan keberanian. Nah, Pak Prabowo 3 hari lagi masuk 1 tahun. Nanti dulu. Pak Prabowo itu Jenderal Kopassus. Ngapain Anda sipil memberikan keberanian kepada orang Jenderal Kopassus? Bukan, karena ini bukan perang Kopassus nih. Oh, bukan ya. Ini orang uji nyali. Oh, iya, oke. Iya, Nah, iya. di sinilah uji nyali diuji. Oke. Kalau mungkin tembak-tembakan, mungkin beliau jago. Jago. Nah, sehingga mungkin juga karena Pak Prabowo sudah lama sekali di politik, maka udah takut juga dari Parcok. Gitu. Iya. Nah, jadi ketakutan dia tuh muncul bukan sebagai jenderal tentara, tapi sebagai politisi yang takut ke Parcok. Kalau sesama partai politik jelas Parcok jauh lebih terstruktur, lebih sistematis, lebih terorganisir gitu ya. Terorganisir gitu. Iya, iya. Nah, Dan kekuatan sampai level desa ya. dan mungkin Pak Prabowo tahu persis kekuatan Parcok itu. Sehingga ketakutan Pak Prabowo bukan takut sebagai presiden, bukan takut sebagai Jenderal Kopassus, tapi saat takut sebagai ketua partai politik dari Parcok. Nah, Ini namanya manusia merdeka. Jadi dia merdeka ngomong aja apa aja. Kita baca gejala. Oke. Kalau gejalanya seperti itu. Ya, oke. Nah, apakah terjadi sesuatu sampai 20 Oktober? Hari Selasa? 1 tahun ya. Persis 1 tahun. Ya mudah-mudahan terjadi sesuatu dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Kan begini saya bilang. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Jogja kan sudah menyatakan bahwa memberikan waktu kepada Presiden Prabowo sampai 20 Oktober dia harus menjadi, tuntutannya kan ada berapa? 1, berantas korupsi, 2, wujudkan pemerintahan bersih, 3 adalah kembalikan aset negara, 4 adalah yang terakhir adalah reformasi penegak hukum dan polisi. Nah, yang belum jalan sama sekali, malah maju mundur, poco-poco. Nah, ini poco-poco sebenarnya. Nah, poco-poco ini adalah reformasi polisi. Nah, jadi Pak sebenarnya tanggal 17 September itu sebenarnya Pak Prabowo keluar dengan saya akan reformasi polisi. Langsung turun joyokan. Kami hanya bisa mereformasi kalau kami mau. Dan kami sudah membentuk. Mau apa kalian? Nah, kira-kira bahasanya kan begitu gitu kan. Nah, Pak Gubernur kan di dalam itu menurut saya tuh etikanya sudah jauh sekali dari etika sebagai alat negara. Dan mungkin juga Kapolri ini lupa bahwa polisi itu lembaga negara, bukan lembaga milik polisi. Lembaga negara tuh apa maunya rakyat, apa maunya
orang yang mendapatkan mandat dari rakyat. Tumben ngomongnya bukan lembaga Solo, dari punya Solo gitu biasanya ya. Enggak. Nah, Ya. itu nanti belok ke sana. Oh, oke. Nah, Ya. kita lihatlah. Nah, saya mau kaitkan itu. Siapa tahu sebenarnya itu juga hasil menghadapnya Jokowi tanggal 4 Oktober. Oh gitu ya. Ya, bahwa jangan coba-coba sentuh polisi. Nah, itu ada indikasi dari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan Di mana Bang? yang menyatakan bahwa jangan sentuh Kapolri. Nah, yang itu sampai sekarang saya belum ketemu itu. Di mana ngomongnya? Itu beredar di mana-mana bahwa itu ada pernyataan itu. Iya, iya, iya. Dan kita tahu kan, ini kan geng Solo betul. Ya. Jadi siapa tahu sebenarnya Pak Prabowo ini memang ya masih takut dengan geng Solo sehingga membentuk reformasi polisi aja nggak berani gitu. Nah karena ada kaitan setelah itu 4 Oktober menghadap gitu loh, menghadap Jokowi. Kalau itu bukan, kalau dalam konteks seperti yang Anda sebutkan bukan menghadap, berarti mendatangi. Kalau yang seperti ya, itu. mendatangi. Ya. Mendatangi. Kalau menghadap itu kan memohon, iya kan? Tapi kalau itu mendatangi. Kalau berarti. itu mendatangi berarti isinya mengancam gitu ya. Enggak harus ya. Iya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau sampai tanggal 20 Oktober dan tidak dilakukan tidak terbentuk tim reformasi Polri, itu berarti kita tidak boleh berharap apa-apa lagi. Saya menyatakan itu betul-betul menghancurkan semua kredibilitas Pak Prabowo terhadap prestasi yang dicapai selama 10 tahun kalau sampai tanggal 20 Oktober dia kendor membentuk tim reformasi Polri. Apa sih prestasinya selama 1 tahun? Pemberantasan korupsi. Oke. Oke, kita akui itu. Pengembalian aset-aset negara, kita akui itu. Nah, mulai melakukan pembersihan. Nah, saya istilah tadi apa? Ada presiden men, ada Prabowo men gitu. Apalagi nih, ada istilah apa lagi ini? Kalau presiden men itu campuran dari berbagai komponen kekuasaan dalam presiden. Tapi kalau Prabowo men itu ya betul-betul orangnya Prabowo gitu. Nah, maksud saya begini. Ini kita tunggu 3 hari lagi. Ya. Kalau Prabowo kendor pembentukan ini, maka kredibilitas beliau Pertaruhannya yang saya nilai beliau bahwa dia adalah pemberani, nasionalisme, integritas oke, ya apa boleh buat. Saya bertanya jadinya, apa benar? Seperti saya selama setahun ini saya salah. Pak Mulyadi juga mungkin salah, ya kan? Nah kira-kira, ya kan saya berharap lah. Atau kita nggak tahu, siapa tahu setelah mendengarkan ini ya juga ya kata Harris itu kok gue jadi penakut gitu kan. Kok pakai kata saya? Ya. Itu kira-kira. Jadi dan apa? Jadi saya hanya menyatakan. Nah, saya ingin masuk. Kan muncul nama-nama calon yang menjadi tim reformasi. Ada 3 kan yang muncul kan? Yang udah muncul 3. Jadi muncul. Ya. Yusril, Mahfud MD sama Jimli Asidik ya. Saya percaya orang ini, tapi saya juga was-was karena sering juga 3 orang ini tukang cap. Ya, hanya mencap yang yang kira-kira publik senang. Bukan memperjuangkan sesuatu yang lurus gitu. Jadi saya 3-tiganya saya kenal baik, tapi saya menyatakan ya mudah-mudahan dia lurus betul-betul mau mereformasi Polri, bukan menjadi tukang cap terhadap stempel reformasi Polri. Kita harus ingatkan 3 tokoh ini. Ya. Oke, tapi kalau Anda sendiri berharap terjadi nggak reformasi itu? Saya tidak ada jalan lain untuk memperbaiki negeri harus dilakukan. Oke. Yes. Baik. Terima kasih ya Bang Saididu. Ini waktunya, jadi saya kira Bung Refli pendek, terus nanti Pak Ugroseno ngasih komentar sedikit karena setelah itu kita akan dengar Pak Gatot Nurmantio ya dari Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Silakan. Jadi gini tambahannya kan, karena waktu kita nggak banyak. Cuma begini, kita bicara soal insentif Prabowo kalau seandainya dia mau melakukan reformasi kepolisian. Nah itu ini bahasanya lebih ilmiah ini ketimbang saya dulu tadi ya. Ya oke. Insentif dan disinsentif ya. Iya. Insentif jangka panjang dan
insentif jangka pendek. Saya bicara jangka panjang dulu. Kekuasaan manapun pengen dia dipilih kembali. Yes. Walaupun dia udah usianya dan lain sebagainya, selalu dia. Karena Untuk periode kedua ya. Ya, periode kedua. Cluenya adalah kalau saya ini, maka saya akan maju. Lalu siapa yang mengevaluasinya kan? Evaluasinya diri sendiri kan. Karena itu saya bisa pastikan kalau dalam kondisi yang fit, tidak ada gangguan apa-apa, Pak Prabowo pasti maju. Kalau kita kaitkan dengan yang namanya governance pemilu kita, yang kacau balau begini, ini saya frankly speaking, sudahlah, mau menang pemilu itu dua saja, kuasai TNI dan Polri, menang, udah selesai. Nah, kalau gitu nggak perlu dong ada reformasi. That's why I said, Oke. insentifnya apa bagi Prabowo untuk mereformasi polisi? Iya. Kecuali dia beyond dari itu. Kecuali Prabowo bicara tentang dia sebagai negarawan. Ya, karena kalau pakai logikanya manusia merdeka kan selalu bilang bahwa partai politik terkuat di Indonesia itu bukan Gerindra, bukan PDIP, ya kan gitu kan ya? Iya. Parcok tapi yang terkuat kan ya. Ya nggak perlu reformasi dong. Iya, makanya kita bilang, kan saya udah berkali-kali bilang, yang namanya pemilu kita itu pemilu comberan. Oke. Tapi kita berharap dari pemilu comberan itu muncul an enlightened leader, muncul pemimpin yang tercerahkan. Nah sekarang pertanyaannya bagi Prabowo, apakah dia mau menjadi pemimpin yang tercerahkan, ataukah dia pemimpin produk comberan aja? Waduh, kalau dia pemimpin produk comberan, maka dia akan pertahankan struktur, kultur, governance pemilu kita, karena kemenangan tidak ditentukan oleh berapa besar suara yang Anda dapat, tapi berapa kuat Anda memiliki penguasaan terhadap satu, financial resources, dua, birokrasi, state apparatus, baik sipil maupun militer, dan ketiga, state facilities. Kalau Anda fully control ketiga itu, Anda pasti menang pemilunya. Karena itu, disinsentif bagi Prabowo, karena yang kita harapkan dari Prabowo sekarang ini adalah dia bertindak sebagai pemimpin yang tercerahkan, an enlightened leader, dan dia bertindak sebagai negarawan, bukan politician yang hanya sekedar ingin memenangkan pilpres berikutnya dengan cara mudah, dengan menguasai state apparatus, financial resources, dan state facilities. Itu aja tambahannya. Oke. Kita coba sekarang kita dengar dari Pak Ugrosin juga memberi konfirmasi atau mengkonfrontasi dari pertanyaan yang orang-orang di luar tadi itu sebelum kita mengundang Pak Gatot nanti ya. Saya Mas? Iya. Ya, terima kasih Mas. Jadi setelah mendengarkan tadi, ya dengan atau tanpa keputusan Presiden membentuk Komisi Reformasi Kepolisian, berarti kan Kapolri atau Polri sudah membentuk Komisi Transformasi Reformasi Kepolisian. Nah, berarti kan Polri juga sudah mengakui ada sesuatu yang perlu dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Berarti Komisi Transformasi Reformasi tetap harus jalan untuk menjawab pertanyaan tadi, dengan atau tanpa keputusan Presiden tentang reformasi kepolisian. Nah, ini berarti polisi sudah mereformasi dirinya sendiri. Apakah Anda yakin mereka itu tanpa ada pressure dari publik kemudian mereka mau melakukan reformasi dirinya sendiri? Ya, ini kan nanti penilaian publik kan kepada Kapolri kan sudah membentuk. Kalau itu tidak dilaksanakan juga berarti ya jawaban dari beberapa tadi kan pernyataan-pernyataan tadi bahwa komisi yang dibentuk kan untuk mengantisipasi jangan sampai kecolongan timbulnya komisi reformasi dibentuk Presiden, itu aja. Iya. Ini cilakannya gitu ya. Ini kita cara berpikirnya itu normatif betul bahwa mereka itu berpikirnya harusnya seperti itu gitu kan. Sama dengan kayak tadi kan, bahwa kalau mau realitasnya bahwa sekarang kekuatan politik utama itu adalah polisi. Seperti ini mungkin seperti TNI di zaman Orde Baru kan gitu kan. Ya karena Presiden udah bicara, ya udah kita laksanakan itu. Jadi sama dengan apa upacara kan? Iya. Belum diperintah tapi udah dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita sangat menarik diskusinya, tapi jujur saya menjadi pesimis begitu mendengar perbincangan kali ini. Ini saya nggak tahu gara-garanya Manusia Merdeka atau gara-garanya Refli Harun ini yang jadi masalah ini. Tapi kan doanya Presiden menjadi manusia yang tercerahkan. Oh, Presiden menjadi manusia yang tercerahkan ya. Ya. Tapi ya.
Coba tambahin dikit dari sisi politik ya, nggak apa-apa, Dokter Mulyadi. Yang jadi masalah juga ya kenapa menjadi liar sekarang karena pemerintah tidak pernah memberikan sedikit deskripsi tentang formasi yang diinginkan. Setelah reformasi, jadi kita meraba-raba. Jangan-jangan justru nanti pemerintah bukan melakukan reformasi, jangan-jangan juga melakukan deformasi. Iya kan seharusnya rencana reformasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sekarang edarkan ke publik supaya kita diskusikan, iya kan? Nah di situ nanti ada respon terhadap itu nanti. Tapi kalau dia sedang bertanya juga, asumsi kita mereka tidak tahu dong apa yang ingin dilakukan. apalagi 3 orang ini ya Pak Jimli, kalau saya, Prof Jimli, Pak Yusril, Pak Mahfud. Pak Mahfud, ya saya mau maaf, kami sama-sama intelektual, kami sama pernah di kampus. Terus? Tapi saya tidak terlalu yakin. Oh, oke. Sudah berapa kali dikasih kesempatan di pemerintahan ya nggak juga begitu-begitu. Oh, itu ya. Jadi bukan sekedar Anda sekedar prejudice gitu enggak ya. Enggak, sudah ada proven ya, sudah mereka pernah di pemerintahan semua ya gitu. Oke. Baik, sekarang kita undang Pak Gatot Nurmantio untuk ke stage dan memberikan, biasanya Pak Gatot ini katanya sih merangkum, menyimpulkan, tapi sebenarnya Pak Gatot juga udah punya kesimpulan tersendiri juga. Oke, kita undang beliau untuk maju ke depan. Ini saya yakin Pak Gatot sendiri karena pernah lama juga di birokrasi pemerintahan, pernah di militer, dan dulu juga pernah bergabung waktu zamannya eranya Pak Gatot kan masih bergabung itu antara TNI dengan Polri ya, punya perspektif yang saya kira juga perlu penting untuk kita simak dan pastikan menarik. Silakan Pak Gatot Nurmantio. Terima kasih Bang Irsu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sejak saya taruna itu ada seorang polisi yang idola saya, yaitu Bang Groseno. Ini. Jadi sampai saya masih ingat ketika beliau masuk itu bukan idola saya aja, hampir semua taruna Akademi Darat mengidolakan beliau, orangnya ganteng, pinter. Nah, kemudian di sini panggilannya malah jadi rusa di sini. Oh gitu di ya. Jakarta panggilan radionya maksud saya itu. Iya. Ya, kemudian tadi ada Bang Refri Harun mewakili YouTuber. Dan profesor. YouTuber ya. YouTuber. Di samping profesor beliau. Kemudian ada perwakilan dari akademisi Bang Dr. Mulyadi. Kemudian dari intelijen kami yaitu Mossad panggilannya, tapi beliau lebih dikenal dengan aktivis ya, yang istilahnya kalau dia sakit itu, makanya kalau 2 hari nggak dengar suaranya saya harus nengok ini kemana nih kira-kira gitu. Tadi saya menyimak yang dikhawatirkan oleh Bang Groseno tadi adalah banyak jabatan-jabatan polisi seperti difungsi gitu Bang ya. Saya melihat ada 31 departemen atau kementerian dan lembaga. Di situ ada 53 perwira tinggi polisi. Kalau yang dihitung sampai dengan yang bawah itu sekitar 3.000-an lebih itu. Itu istilahnya begini. Kita harus mengingat bahwa ABRI itu ada angkatan darat, angkatan laut, ya, angkatan udara, ya. Kemudian ada kepolisian. Gitu. Ketika reformasi yang menjadi konsentrasi dari para reformer adalah di fungsinya. Tapi begitu terpisah, justru kepolisian ini dengan persenjataan dan sebagainya itu hampir sama dengan TNI. Bahkan untuk Brimobnya itu persenjataannya melebihi infanteri. Nah, inilah yang dikhawatirkan sama beliau dan ternyata kekhawatiran itu menjadi seperti yang sekarang ini. Gitu. Kemudian sehingga kepolisian ini sudah punya hukum, kemudian persenjataan powerful di antara semua kementerian, sampai wakil presiden pun masih kalah dengan Kapolri. Gitu. Dan Dr. Mulyadi mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu intinya adalah polisi itu adalah pelindung.
Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa, tumpah darah, mencerdaskan kesejahteraan, turut ikut perdamaian dunia. Jadi melindungi. Maka ketika dikatakan tadi Bang Refy otonomi daerah, jadi kalau sebelum reformasi, sebelum amandemen undang-undang, maka tugas untuk melindungi ada di pemerintah pusat. Yang lainnya kan tidak bisa secara langsung. Tapi ketika ada undang-undang otonomi dan pemilihan langsung, maka tugas untuk melindunginya, mulai wali kota, bupati, gubernur punya tugas yang sama untuk melindungi masyarakat setempatnya. Itu yang sekarang kita lupakan itu. Dan Bang Mossad sama ini. Jadi ini sebenarnya pemerintah ini membuat reformasi jadi apa enggak gitu kan. Udah sebulan gitu-gitu aja. Baik saudara sekalian, saya yakin sudah sangat paham bahwa pasca penanganan demo di berbagai wilayah tanah air oleh Polri dianggap berlebihan. Bahkan ada beberapa korban dan sangat disayangkan secara terbuka terlihat apa yang dilakukan oleh aparatur kepolisian. Tidak semuanya itu, ya, tidak semuanya. Dan korban jiwa timbul dan yang paling puncaknya adalah tewasnya pengemudi ojol akibat dilindas rantis. Inilah sebenarnya yang telah menjadi pemicu akhir tentang pentingnya reformasi Polri. Dan kemudian Bang Mossad sudah menyampaikan bahwa Presiden memutuskan segera bentuk Komite Reformasi Polri. Yang dikatakan tadi sudah lebih sebulan, komite yang tunggu-tunggu masyarakat luas belum terbentuk. Anehnya, katakan tadi Polri sudah menyalip kebijakan Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi Polri. Bisa jadi ini inisiatif supaya tidak terdadak. Namun dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri semakin menunjukkan pentingnya reformasi total Polri segera dilakukan. Ironisnya juga, komite yang akan dibentuk pemerintah sampai dengan saat ini masih tertunda terus. Semoga tidak kelupaan, apalagi masuk angin. Bang Mossad menyampaikan nih, supaya saya nggak dimarahin nih. Tapi saudara kalian, sebelum kita jauh, saya ingin ingatkan kita semuanya, utamanya pemerintah, tentang urgensi dari sangat mendesaknya reformasi Polri yang harus dilakukan. Saya yang memberikan 2 contoh saja. Kita semuanya ingat tentunya kan, di antara banyak kasus-kasus lain, 2 contoh saja. Kasus besar yang sangat mengguncang kita semuanya, yaitu tentang kasus Sambo. Petinggi yang secara sistematis membunuh ajudannya di rumahnya dengan tangannya sendiri, dengan motif yang sampai dengan saat ini tidak pernah terungkap. Kemudian berkonspirasi dengan banyak jajaran, termasuk dengan keluarganya, untuk melakukan obstruction of justice. Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi atau mengganggu proses penegakan hukum, termasuk investigasi, pengadilan, atau melaksanakan putusan. Tindakan ini berupa mengancam atau mengintimidasi saksi atau pejabat hukum, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu, menghalangi akses ke informasi atau lokasi, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian apalagi yang kedua, kasus Teddy Minahasa yang memerintahkan sebagai Kapolda menyisihkan barang bukti narkotika dan barang buktinya diganti dengan zat lain. Kemudian menggunakan jajarannya untuk mengedarkan barang bukti atau narkoba ini
hingga kerjasama dengan pihak lain untuk mengedarkan narkoba. Ini kurang jahat apa? Dua contoh ini. Ini sebenarnya yang menjadi puncak, yang menjadi sorotan masyarakat. Tapi mari sekarang kita menengok ada sebuah organisasi lain di dunia ini yang namanya mafia. Kita semua tahu bagaimana mafia dan survei bahkan jadi besar, menggurita, menguasai, dan sering tidak tersentuh hukum. Sedikit saya menjelaskan apa sih itu mafia. Salah satu definisi saya pikir cukup mewakili. Mafia adalah organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya. Tolong pahami benar definisi yang saya sampaikan, resapi dulu. Setelah itu, kalau sudah paham, saya ingin ajak kita sekalian untuk membandingkan dua kejadian. Dua kejadian yang tadi Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, kemudian dengan mafia. Karena kejadian yang dua ini merupakan bentuk gunung es. Kira-kira dua seperti ini sama nggak dengan mafia? Tidak perlu dijawab, tapi cukup merenungkan dalam hati saja. Pahami dalam hati saja. Karena kalau takut, Ustadz nggak usah ngomong, pura-pura SMS. Cukup simpan di hati masing-masing saja. Nah, yang paling penting kemudian adalah ada institusi negara yang kondisinya sudah seperti yang Anda pikirkan itu tadi. Kok mau bentuk komite reformasi saja maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tidak segera. Terus kapan aparat yang kita butuhkan ini benar-benar menjadi aparat dambaan dari seluruh masyarakat yang seperti diharapkan oleh Pak Guru tadi, sesuai dengan undang-undang tadi. Belum lagi nanti kalau komite sudah dibentuk, sudah kerja, hasil polpanya penting. Kalau mau bentuk saja maju mundur, bagaimana eksekusinya nanti kalau sudah ada? Ini kan jadi semakin tidak mudah. Karena komite belum dibentuk aja sudah disalib. Ya kan, sudah disalib. Belum lagi kalau sudah masuk dalam tahapan-tahapannya. Tapi memang yang dikatakan tadi, mafia ini adalah organisasi yang menggunakan kekerasan, intimidasi, korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya. Kriteria kejahatannya narkoba, pencucian uang, prostitusi, perjudian, ekstorsi, pembunuhan. Nah, hal ini kalau tidak dilakukan sangat-sangat luar biasa. Cuma saya ingin sedikit memberikan contoh di suatu tempat. Boleh dong saya mengambil contoh di luar negeri kalau memang itu baik. Jadi ada seorang pengacara yang cukup terkenal, ini kira-kira tahun 36-37, saya ulangi, di 1936-1937 di Chicago. Ada yang namanya Edward Joseph atau SED O'Hare. Dia pengacara yang sangat kaya, kekayaannya sedikit di bawah Al Capone. Karena dia memang pengacaranya Al Capone. Ketika dia merenung, apakah saya akan mewariskan kekayaan saya ini kepada anak saya yang cuma satu? Atau apa yang saya wariskan? Akhirnya dia terpetik, saat inilah saya harus mengabdikan kepada negara saya.
untuk supaya pemerintah saya bisa menangkap Al Capone. Karena kalau tidak ini nggak akan bisa. Karena kunci ada di dia. Maka dia panggil anaknya. Dia panggil anaknya, dia sampaikan bahwa saya akan mewarisi kamu dengan apa yang saya lakukan. Saya akan bekerja sama dengan pemerintah supaya bisa membayarkan Al Capone. Maka habis ini kamu pergi. Dia tunjukkan tempat yang tersembunyi, dan jangan heran kalau nanti bapakmu akan mati ditembak karena apa yang saya lakukan. Tapi itulah warisannya bisa kuberikan padamu. Maka benar Al Capone dipenjarakan, tetapi pada tahun 1939 Edward atau Jesse Eddy juga ditembak di Brunei dan mati. Ketiga, di tahun 1942 di kapal induk USS Lexington ada 5 penerbang ulung diperintahkan terbang untuk melakukan patroli udara. Dalam penerbangan itu ada 1 penerbang, yaitu Letnan Komodor Edward Buzz O'Hare. Kru bawahnya lupa mengisi bahan bakar. Jadi memvoice merintahkan dia kembali. Pada saat Edward balik, dia melihat 5 pesawat tempur Jepang bergerak menuju kapal induk untuk mengebom kapal induknya dia. Maka dia kejar, terjadi dogfight, pertempuran di atas udara. 2 jatuh, kehabisan munisi, dia kejar itu. Dia serempet-serempet, orang gila ini. Akhirnya orang Jepang bilang ini penerbang gila, dia balik. Kemudian dia landing di kapalnya dengan selamat dengan pesawat yang sudah compang-camping. Karena patriotisme dia, maka pemerintah memberikan Medal of Honor. Jadi medali paling tinggi. Dan namanya diabadikan di Pangkalan Angkatan Udara Chicago. O'Hare namanya. Mungkin semua tahu itu kan. Ini pada pengakuan atas keberanian dan pengorbanan O'Hare dalam mempertahankan kapal induk dari serangan musuh. Cerita ini sebenarnya terjadi juga di sini. Terjadi juga di sini. Kita sama-sama paham dan mengerti bahwa ada istilah Sumitronomik. Itu adalah bapak dari presiden. Sumitro mengatakan bahwa peran negara sebagai motor pembangunan ekonomi yang berpijak pada prinsip nasionalisme, ekonomi, industrialisasi, dan proteksi terhadap kepentingan domestik, yaitu koperasi UMKM, ini sangat-sangat penting dan menjadi prioritas. Kenapa Sumitro ingin membentengi pribumi dari jepitan kapitalis? Karena kita baru merdeka. Dan sosok Sumitro tidak percaya bahwa pasar bisa bekerja sendiri. Seperti sekarang pasar dilepaskan sendiri, akhirnya 47 kekayaan di negeri ini hanya dimiliki segelintir konglomerat. Itulah kalau kita tidak mengikuti Sumitro. Maka Pak Mitro menekankan bahwa perencanaan negara yang aktif namun dengan syarat kepemimpinan yang berintegrasi dan birokrasi yang kompeten. Itulah yang ditanamkan. Dan saya katakan Sumitro ini hebat. Kenapa? Sosok Sumitro dia bisa membuat mindset anaknya yang namanya Prabowo dengan paradoknya, kemudian yang kebijakan sekarang melindungi pribumi. Itulah hebatnya dari Pak Sumitro. Wajar seorang menteri, ya kan, Pak Mitro memberikan mindset kepada anaknya, dan mungkin juga Pak Prabowo ini berjuang 4 kali pilpres mati-matian hanya untuk menjadi supaya dia bisa menerapkan paradoknya yang sering disebutkan sama Bang Mossad, dan untuk
penjaga pribumi. Lalu pertanyaannya tadi, harusnya seorang sosok Prabowo yang seorang jenderal, dia paham ketika Kapolri diwawancara oleh Rossi menyampaikan seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang-orang yang di dalamnya, kalau kita tidak mau mereform, kita jadi ya percuma. Sebagai mantan prajurit TNI, Bang Gursiono juga mungkin sama, itu adalah bentuk insubordinasi, mengancam presidennya. Apa bedanya dengan Al Capone tadi? Siapapun nggak bisa memerintah dia. Itu insubordinasi itu. Lu presiden lu bikin, kalau gua nggak mau apa? Boleh dong saya persepsi seperti itu. Inilah pentingnya reformasi. Dan ada dalam perspektif sampaikan, reformasi mindset Polri harus dibangun untuk melindungi dan pro rakyat dan bukan melindungi konglomerat dan elit politik yang korup. Kan sekarang terang seperti itu. Maka sepantasnya lah di forum ini, di samping saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal Kolonel Prabowo Subianto, ya, semoga sehat, kuat, bahagia, dan mampu memimpin negeri ini untuk terbang menuju bangsa yang besar. Tetapi dalam konteks ini saya menuntut, saya udah ngasih hadiah ulang tahun, ya kan? Dengan doa, saya menuntut kalau Pak Sumitro memberikan mindset kepada anaknya dan berhasil, Pak Prabowo tidak saya tuntut kepada anaknya. Beliau adalah bapak bangsa, ya kan? Maka saya menuntut sosok seorang Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia memberi warisan untuk seluruh anak bangsa ini. Dengan segera mereformasi, karena sehebat apapun Menteri Keuangan dalam membuat program, ekonomi Indonesia tanpa aparat keamanan benar-benar berpihak, benar-benar netral, nggak akan bisa. Semua kejahatan di belakangnya ada, dari kecil sampai tinggi. Itu sampaikan. Jadi saya menuntut itu, berikanlah kami warisan yang kami terpecah-pecah ini untuk bisa didapatkan warisan oleh sosok Presiden Republik Indonesia dengan mereformasi segera, jangan sampai masuk angin. Karena tidak ada patriotisme tanpa kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan tanpa kebajikan, tidak ada kebajikan tanpa warga bangsa. Buatlah warga bangsa yang baik, dan engkau akan memiliki semua yang kau perlukan bagi sebuah negara. Tanpa warga bangsa yang baik, yang kau punya hanyalah budak-budak seperti sekarang ini, dari mulai penyelenggara negara sampai dengan rakyat biasa, budak-budak konglomerat, budak-budak elit politik yang tak bertanggung jawab. Tanpa ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang baik, republik itu tidak ada. Dan dalam hal ini sebaiknya otoritas publik bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu bapak bangsa terhadap anak bangsa. Jean Jacques Rousseau 1712-1780. Ini yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bang Gursiono, Pak Mosa, Pak Mulyadi, Bang Raffi, dan Bang Hersu. Siap. Jadi ini yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membimbing kita semuanya bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa bangkit bersama-sama dan menjadi bangsa yang besar, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.